Halo semua, kali ini kita akan review pelajaran hari Sabat kita tanggal 19 Agustus 2023. Kita mulai dari ayat 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Yang mau diambil dari kedua ayat ini bahwa the unrighteous atau orang yang tidak righteous tidak akan menerima kerajaan surga. Atau mereka tidak akan masuk surga. Ayatnya bilangnya, the unrighteous shall not inherit the kingdom of God. Nah, kata inherit itu artinya menerima sesuatu yang diturunkan. Nah, jadi perlu ada syaratnya untuk sesuatu itu yang diturunkan bisa diterima. Nah, dan kalau kita bicara tentang sesuatu yang diturunkan, itu diturunkannya kepada keluarga. Nah, artinya kalau seseorang tidak bisa menerima warisan, itu berarti karena dia bukan keluarga. Oke, kita maju ke ayat 11-nya. Dikatakan, dan begitulah beberapa dari kamu, tetapi, but ye are washed, but ye are sanctified. Nah, dikatakan, beberapa dari kamu dulu begitu, artinya dulu kamu unrighteous, dan kalau unrighteous tidak bisa masuk kerajaan surga. Tetapi ye are washed, ye are sanctified, artinya sekarang kamu gak begitu lagi, kamu bukan sebagaimana kamu yang dulu. Artinya di sini seseorang yang tadinya bukan keluarga, kita lihat bisa menjadi keluarga. Dan kenapa dia bisa menjadi keluarga? Karena dia dicuci bersih. Artinya untuk bisa menjadi bagian daripada keluarga dan bisa terima warisan harus dicuci bersih. Lukas 18 ayat 18 katakan, apa yang perlu saya lakukan untuk bisa mewarisi kehidupan kekal? Artinya, apakah saya yang harus mencuci diri saya bersih kalau jawabannya itu perlu dicuci bersih untuk bisa menjadi keluarga? Jawabannya kita lihat di Keluaran 19 ayat 3 dan 4. Dikatakan di situ bahwa Tuhanlah yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ke padang belantara. Artinya Tuhanlah yang membawa kita keluar. Berarti kita gak bisa keluar dari Mesir sendiri atau membawa diri kita keluar dari Mesir sendiri. Berarti jawaban dari pertanyaan apa yang harus saya lakukan untuk saya bisa mewarisi kerajaan surga adalah jawabannya di Yohanes 15 ayat 5 bahwa you can do nothing. Gak ada yang perlu dilakukan untuk saya menjadi bersih. Artinya, kita gak bisa mencuci diri kita sendiri sehingga bersih, karena semuanya itu dilakukan oleh God. Keluaran 19 ayat 5 katakan, now therefore. Nah, therefore ini adalah logical conclusion dari apa yang baru saja dibilang di ayat 4. Dan logical conclusionnya adalah karena saya gak bisa, Tuhanlah yang bisa. Nah, lanjutan kata therefore-nya adalah kalau kamu obey my voice indeed and keep my covenant, kamu akan menjadi bangsa yang terpilih. Itu kita bisa lihat dari ayat 5 sampai ayat 6-nya. Dan kita lihat bagaimana respon bangsa Israel. Respon mereka di ayat 8 adalah all that the Lord had spoken, we will do. Nah, seharusnya kalau berdasarkan logical conclusion yang tadi, bahwa semuanya itu Tuhan yang lakukan, dan gak ada satupun yang kita bisa lakukan, seharusnya yang mereka bilang itu he will do. Tapi mereka gak bilang he, yang mereka bilang malah we will do. Artinya gak bisa ada yang menerima warisan dari mereka yang bilang we will do. Makanya ini namanya Sinai atau Hagar Covenant.
Karena you can do nothing. Bagaimana orang yang gak bisa bikin apa-apa lalu bilang kita akan buat semuanya? Gak bisa. Nah, artinya yang perlu kita lakukan untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga adalah gak ada. Jadi, belajarlah kita dari Sinai Hagar Covenant ini. Bahwa gak ada sesuatu yang kita bisa lakukan untuk kita bisa menjadi righteous. Artinya kalau saya gak righteous itu karena saya mencoba untuk melakukan pekerjaan Bapa yang saya gak sanggup untuk lakukan. Sekarang kita maju ke Roma 5 ayat 1. Dikatakan di situ bahwa therefore ini logical conclusion lagi. Dan itu karena ini ada di ayat 1, pasal 5 ayat 1, berarti ini logical conclusion dari chapter 4-nya. Therefore being justified by faith, artinya kita perlu ke chapter 4 untuk lihat apa sebelum therefore-nya. Kita buka di Roma 4 ayat 13. For the promise that he should be the heir of the world. Nah, ada kata heir di sini. Dan heir itu artinya sama dengan inheritance atau warisan. Nah, kalau kita lihat tentang warisan, kita buka di Ibrani 1 ayat 4. Di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus menerima warisan itu hanya dari Bapanya, gak bisa dari yang lain. Artinya dengan Tuhan Yesus menerima warisan, berarti dia adalah anaknya God. Kita kembali lagi ke Roma 4 ayat 13. Jadi janji itu yang akan diberikan, dikatakan diberikannya itu bukan kepada Abraham atau kepada keturunannya melalui hukum, tetapi melalui righteousness of faith. Nah, apa artinya? Berarti through the law itu artinya dia gak akan bisa menjadi pewaris kalau caranya itu dengan dia mau menurut hukum, keep the law, seperti yang bangsa Israel lakukan. Mereka bilang we will do. Gak akan bisa menerima warisan kalau seperti itu. Tapi yang bisa menerima warisan hanyalah yang ada righteousness yang diperoleh melalui iman, bukan melalui usaha untuk menghasilkannya sendiri. Jadi untuk menerima warisan harus ada iman untuk terima righteousness. Dan righteousness itulah yang kalau ada kita bisa masuk surga. Karena gak ada yang unrighteousness bisa masuk surga. Nah, artinya dari posisi unrighteousness kita ke righteousness itu melalui Dia yang bekerja, bukan saya. Jadi, kita perlu percaya bahwa Tuhanlah yang akan memenuhi janjinya. Nah, karena ini kita lagi di pasal 4, kita masih cari tahu apa yang ada sebelum kata therefore di pasal 5 ayat 1-nya. Kalau kita lanjut ke ayat 17-nya, Roma 4 ayat 17 dikatakan bahwa even God who quickened the dead and called those things which be not as though they were. Artinya harus gak ada life untuk diberikan life. Berarti God bisa panggil orang yang gak hidup menjadi orang hidup. Nah, itu kita ingat Sarah. Sarah itu kandungannya mati. Dan karena mati, serahkan saja kepada Tuhan Yesus. Karena dari mati ke hidup itu sama dengan dari unrighteousness ke righteous, atau dari kandungan yang mati menjadi kandungan yang dihidupkan. Nah, dari sini saja kalau kita lihat bagaimana untuk dari orang yang mati bisa jadi hidup. Apakah orang yang mati itu bangkit sendiri? Gak bisa, makanya mustahil untuk seseorang dari unrighteous menjadi righteous dengan usahanya sendiri. Itu sama dengan orang mati mau membangkitkan dirinya sendiri.
Dan kalau kita lihat di ayat 19 dan 20-nya bahwa kandungan Sarai yang mati itu tidak perlu dikhawatirkan karena Tuhanlah yang bawa orang-orang keluar dari Mesir. Tuhan yang ciptakan segala-galanya. Dan kalau istri Abraham ini mandul, Sarai itu mandul, serahkan kepada Tuhan yang telah menjanjikan sesuatu kepada dia. Nah, dia yakin apa yang Tuhan janjikan bahwa Tuhan sanggup melakukannya. Artinya waktu Tuhan janji, Tuhan juga yang akan memenuhi. Bagian kita hanya percaya. Makanya Abraham dibenarkan karena iman. Roma 5 kalau kita baca. Therefore, maka dari itu Abraham justified by faith, dibenarkan melalui iman. Dan dikatakan waktu kita di justify itu we have peace with God melalui anaknya. Berarti waktu saya nggak percaya, saya ini berperang dengan God. Karena lawannya peace itu berperang. Artinya orang yang berdosa, orang yang gak percaya, makanya dia gak bisa di-justify, dia sedang berperang melawan God. Therefore, justified by faith. Abraham dinyatakan just karena dia percaya bahwa dia akan ada anak melalui Sarai, dan dia gak bisa hasilkan itu dari dirinya sendiri. Artinya dari segi Abraham, dia tahu bahwa ini mustahil. Dan dia sadar bahwa dia gak bisa bergantung kepada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa dia akan ada anak. Dan anaknya hanya bisa diperoleh melalui iman. Artinya, Ishak adalah anak iman. Dan Ishak benar-benar lahir. Artinya ini adalah iman yang kenyataan. Bahwa Ishak adalah bukti Abraham percaya. Karena Ishak hanya bisa ada kalau bapaknya beriman. Ishak adalah 100% the child of faith. Dan cerita ini berlaku untuk kita. Yang mustahil bagi kita itu karena kita yang sebabkan. Kita yang gak ada iman, bukan Tuhan yang gak sanggup. Makanya unrighteous gak bisa masuk surga. Artinya, kalau saya gak ada iman, sehingga saya unrighteous, saya gak akan masuk surga. Dan kata we have peace di situ, artinya anaknya lah yang mendamaikan kita dengan Bapa. Dan kalau damai artinya gak perang lagi. Berarti orang yang berdosa itu sedang berperang melawan God. Dan karena setan yang pertama kali berdosa, dialah yang pertama kali berperang melawan God. Artinya kalau saya unrighteous, saya serdadunya setan. Karena hanya ada dua bagian di dunia ini. Antara kita memerangi Tuhan, atau kita berdamai dengan Tuhan. Makanya bagaimana kita bisa masuk surga kalau kita memerangi Tuhan? Jadi yang namanya berdosa itu sedang berperang melawan God. Dan kalau kita sudah berdamai dengan God, itu karena melalui anaknya. Dan anaknya inilah yang Bapa kirim bukan untuk condemn orang berdosa, tetapi melalui anaknya lah kita bisa didamaikan, diselamatkan, bisa jadi righteous. Artinya saya ini gak bisa harap untuk didamaikan kalau sikap saya adalah sikap yang berperang. Karena saya gak akan bisa menang untuk melawan Tuhan. Artinya kalau kita mau berdamai dengan Tuhan, kita perlu menyerah. Karena memang kita gak bisa menang. Kita gak bisa menang itu kata lainnya adalah saya sudah gak mau katakan aku mau lakukan itu. Karena emang gak bisa. Makanya dengan kita bilang I can do nothing, itu artinya kita menyerah. Ini spiritual war. Makanya setiap hari kita
hidupnya itu berperang untuk menyerah. John 14 ayat 27. Tuhan Yesus katakan, "Peace I leave with you. My peace I give unto you, not as the world giveth give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid." Tuhan Yesus meninggalkan peace, dan peace yang ditinggalkan adalah peace miliknya Tuhan Yesus. Artinya, Tuhan Yesus akan tinggalkan peace itu untuk kita, sehingga peace-nya Tuhan Yesus menjadi milik kita. Makanya Tuhan Yesus adalah peacemaker. Dan my peace itu adalah peace yang Tuhan Yesus berikan, yang artinya adalah milik Dia. Dan dengan Dia berikan peace-nya, bukan artinya Dia akan kehilangan peace. Nah, kalau kita ingat-ingat seperti ini, artinya waktu Tuhan Yesus bilang, "I will not leave you comfortless," artinya sama dengan I will not leave you peaceless, tanpa damai. Karena walaupun Tuhan Yesus pergi, Tuhan Yesus tinggalkan peace itu, peace miliknya untuk kita. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita berperang dengan Tuhan? Nah, peperangan kita ini mulainya dari di Eden, Kejadian 3 ayat 6. Karena manusia melanggar Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Artinya, peace itu yang bukan berperang bisa ada kalau kita menurut hukum. Artinya peace ini sangat berhubungan dengan hukum. Mazmur 119 ayat 165 katakan, "Great peace have they which love thy law." Artinya orang yang mengasihi hukum Tuhan, mereka memiliki great peace, dan gak akan ada yang bisa membuat mereka tersinggung. Artinya setiap kali kita tersinggung, dan tersinggung itu kita layani, kita gak ada peace, kita sedang war with God, gak justified by faith. Dan kalau mati dalam kondisi unrighteous, gak masuk surga. Tapi kalau kita pilih untuk gak layani itu, beda hasilnya. Makanya penting banget untuk jangan sampai kita salah langkah. Karena kalau kita salah langkah, hasilnya gak akan bisa jadi righteous. Makanya eternal life atau kita punya salvation itu depends on eternal vigilance. Karena kalau kita gak selalu berhati-hati dalam setiap langkahnya, kalau kita gak waspada selalu, kita gak akan bisa memperoleh kehidupan kekal. Yesaya 48 ayat 18 katakan, "Peace Tuhan as a river, and thy righteousness as the waves of the sea." Peace itu sama dengan righteousness. Makanya waktu dikatakan justified by faith, itu ada peace. Jadi, righteousness is peace. 1 John 5 ayat 17 katakan, "All unrighteousness is sin." Artinya, semua yang tukang tersinggung, yang gak ada peace, itu dosa. Dan tersinggung itu melayani daging. Roma 8 ayat 7 katakan, kita punya carnal mind itu berperang melawan God. Makanya kita gak bisa inherit the kingdom of God kalau kita masih layani carnal mind. Dan kita pun juga gak akan bisa menang kalau kita fokusnya sama ketidakmampuan kita. Karena kita perlu fokusnya itu sama kesanggupannya God. Nah, tadi kita udah lihat di Yesaya 48 ayat 18 bahwa peace itu seperti sungai. Dan righteousness itu seperti wave of the sea, ombak di laut. Kalau kita baca cerita di Markus 4 ayat 37 sampai 39, di situ ada peristiwa perahu murid-murid sedang diterpa
badai dan Tuhan Yesus sedang tertidur. Murid-murid tanya, "Guru, Master, apakah kamu gak peduli kalau kita binasa?" Dan Tuhan Yesus bilang di ayat 39, dia bilang kepada angin dan lautan, "Peace, be still." Dan angin itu langsung reda dan suasananya langsung tenang. Bukankah Tuhan Yesus itu datang ke dunia supaya kita, semua manusia, murid-murid, ada peace dan gak binasa? Jadi, apakah bisa Tuhan Yesus ada peace dan dia mau berikan peace-nya kalau Tuhan Yesus itu panik waktu ada badai yang datang? Nggak bisa. Dan kenapa angin dan laut itu menurut kepada Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesuslah yang menciptakan. Jadi Tuhan Yesus ada otoritas terhadap semua yang dia ciptakan. Bagaimana dia suruh diam lalu yang diciptakan tidak menurut? Nggak bisa. Kalau kita kembali ke righteousness, jadi righteousness ini nggak bisa berdasarkan feeling. Karena kalau ada righteousness berdasarkan feeling, artinya nggak perlu ada iman untuk bisa terima righteousness. Artinya walaupun perasaannya lagi nggak sedap, harusnya tetap righteous. Itulah yang terjadi kalau benar-benar ada damai. Artinya peace itu gak bisa berdasarkan situasi dan kondisi, karena itu gak bisa menentukan perasaan kita. Yang menentukan kita jadi ada peace atau enggak. Karena di Yohanes 16 ayat 33 katakan, Tuhan Yesus bilang, "Kalau kamu berdiam di dalamku, kamu akan punya peace. Tetapi di dalam dunia kamu akan memiliki tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world." Jadi, be of good cheer karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan dunia. Makanya Tuhan Yesus bisa tidur dengan tenang walaupun di tengah badai. Dan kalau kita diberikan dan kita terima peace-nya Tuhan Yesus, kita pun juga akan bisa tidur di tengah badai. Peace itu adalah benar-benar peace. Kalau di tribulation akan tetap peace. Karena peace itu by faith, not by feeling. James 1 ayat 2 katakan, "Count it all joy." Waktu kamu dihadapkan dengan berbagai pencobaan yang bisa mempengaruhi peace kamu. James 1 ayat 3 katakan bahwa kita punya ujian iman itu worketh patience. Dan kalau kita ingat, waktu Tuhan Yesus datang, dia cari iman. Kenapa Tuhan Yesus tanya itu? Karena hanya orang yang ada imanlah yang akan tembus time of trouble. Artinya imanlah yang perlu kita miliki sebelum kita memasuki time of trouble. Makanya hanya orang yang ada righteousness by faith yang bisa tembus time of trouble. Gak bisa kita tembus kalau berdasarkan feeling. Dan kita hanya bisa ada patience kalau kita sudah diuji. Makanya kalau kita ingat di Wahyu 14 ayat 12 dikatakan, "Here is the patience of the saints." Itu bukan artinya adalah orang-orang yang gak pernah diuji. Tapi saints itu adalah orang yang sudah teruji. Karena patience adalah hasil daripada ujian. Matius 24 ayat 13 katakan, "Siapa yang bertahan sampai akhir, dialah yang akan selamat." No suffering,
no patience, no faith, no righteousness. Tuhan Yesuslah yang bertahan sampai akhir. Buktinya di Yohanes 14 ayat 30, gak ada apapun dari Tuhan Yesus yang setan bisa dapati. Di Yesaya 53, Tuhan Yesus ditindas, dianiaya, dan dia bertahan. Penderitaan Tuhan Yesus sebagai manusia lebih berat Tuhan Yesus daripada kita. Dan dia selalu patience. Artinya Tuhan Yesus benar-benar ada iman. Tuhan Yesuslah yang memiliki iman sempurna sebagai pola kita. Makanya kalau Tuhan Yesus menang dan dia sudah buktikan menang sebagai manusia, kenapa kita gak izinkan Tuhan Yesus kembali untuk memenangkan apa yang sudah dia menangi dalam kehidupan kita?